Perkenalkan, nama saya Narlina Butar-Butar dari Program Studi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemotongan pajak penghasilan 21 untuk pegawai tetap. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Adapun dasar hukum PPh pasal 21, yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang membahas mengenai pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang perubahan tarif dan skema pemotongan. Untuk yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang teknis pelaksanaan. Untuk yang kelima ada Per 11-PJ-2025 tentang format bukti potong dan pelaporan SPT massa. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan skema tarif progresif dan TER. Yang pertama yaitu tarif progresif. Tarif progresif mengacu pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk yang kedua, tarif dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak atau PKP tahunan dengan tingkatan yang meningkat sesuai pendapatan, misal 5%, 15%, 25%, hingga 35%. Untuk yang ketiga, digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun khususnya pada masa pajak terakhir atau Desember. Untuk yang keempat, perhitungan lebih rumit karena harus menggabungkan seluruh pendapatan 1 tahun dan menghitung pajak progresif sesuai lapisan akumulasi penghasilan. Untuk yang kelima, sering menjadi beban administrasi tinggi bagi pemberi kerja untuk pemotongan bulanan secara akurat. Yang kedua, ada tarif efektif rata-rata atau TER. Yang pertama, merupakan penyempurnaan penghitungan yang menggunakan tarif rata-rata yang disesuaikan dengan status pendapatan bulanan. Yang kedua, digunakan untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 secara bulanan atau harian sepanjang masa pajak kecuali Desember. Yang ketiga, menghitung pajak menggunakan suatu tarif efektif rata-rata yang sudah memperhitungkan lapisan progresif tahunan secara proporsional. Yang keempat, memudahkan administrasi dan pemenuhan pajak karena pembayaran bulanan menjadi lebih sederhana dan transparan. Yang kelima, umumnya menghasilkan jumlah pajak bulanan yang lebih ringan dan praktis dibandingkan tarif progresif bulanan bila dihitung langsung. Untuk yang ketiga, kita akan membahas mengenai perubahan skema hitung. Skema terbaru untuk menghitung PPh pasal 21 dikenal sebagai skema 2B, yang didasarkan pada penerima jenis penghasilan dan waktu penghitungan pajaknya. Pokok perubahan skema perhitung pasal 21 antara lain, untuk yang pertama, perluasan penghitungan bagi peserta program pensiun yang masih pegawai. Yang kedua, pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar lewat pemberi kerja. Yang ketiga, penambahan menambah penghasilan yang dipotong PPh 21 termasuk DTP. Untuk yang keempat, penggabungan seluruh penghasilan dalam suatu masa pajak. Yang kelima, pemotongan PPh atas natura atau kenikmatan kepada wajib pajak orang pribadi. Untuk yang keempat, ada tarif pemotongan PPh pasal 21. Untuk yang pertama, tarif progresif sesuai penghasilan kena pajak tahunan. Yang kedua, tarif efektif rata-rata atau TER untuk pemotongan bulanan agar administrasi lebih mudah. Untuk yang ketiga, terdapat tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Pertama, kita akan membahas mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 progresif. Untuk lapisan tarif pertama dengan PKP 0-60 juta akan terkena tarif pajak 5%. Untuk lapisan tarif kedua dengan PKP 60-250 juta dengan tarif pajak 15%. Untuk lapisan tarif ketiga dengan PKP 250-500 juta akan terkena tarif pajak 25%. Untuk PKP 500 juta sampai 5 miliar akan terkena tarif pajak 30%. Dan untuk lapisan tarif kelima dengan PKP lebih dari 5 miliar akan terkena tarif pajak 35%. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai tarif efektif bulanan sesuai PTKP. Untuk TER kategori A, status penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, tidak kawin tanpa tanggungan, nilai PTKP-nya 54 juta. Untuk yang kedua, tidak kawin dengan satu tanggungan, nilai PTKP 58,5 juta. Untuk yang ketiga, kawin tanpa tanggungan, nilai PTKP-nya di 58,5 juta. Untuk TER kategori B, status penghasilan tidak kena pajak.
Yang pertama, tidak kawin dengan 2 tanggungan, nilai PTKP 63 juta. Untuk yang kedua, tidak kawin dengan 3 tanggungan, nilai PTKP-nya 67,5 juta. Untuk yang ketiga, kawin dengan 1 tanggungan dengan nilai PTKP 63 juta. Untuk yang keempat, kawin dengan 2 tanggungan, nilai PTKP-nya 67,5 juta. Kemudian untuk terkategori C, kawin dengan 3 tanggungan akan terkena nilai PTKP 72 juta. Untuk yang terakhir, tarif efektif harian. Yang pertama, jumlah penghasilan per hari apabila kurang dari 450.000, maka tarifnya adalah 0% dikali penghasilan bruto harian. Untuk yang kedua, apabila jumlah penghasilan per harinya lebih dari 450.000 sampai 2.500.000, maka tarifnya adalah 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Adapun kendala dan solusi yang terjadi akibat peraturan terbaru saat ini yaitu untuk kendala yaitu waktu persiapan terbatas. Peraturan baru sering memperlakukan waktu lebih singkat sehingga perusahaan dan pemotong pajak harus beradaptasi dan memperbarui sistem. Untuk yang kedua, perbedaan hitung lebih bayar atau kurang bayar. Penggunaan tarif terbulanan dapat menyebabkan selisih pembayaran di akhir tahun berupa lebih bayar atau kurang bayar yang signifikan. Untuk yang ketiga, masalah data. Ketidaksesuaian antara nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak menghambat proses pelaporan. Solusinya, ada beberapa solusi. Yang pertama, sistem penyesuaian. Segera memperbarui sistem perhitungan pajak dan pelaporan sesuai regulasi terbaru untuk mengurangi kesalahan. Untuk yang kedua, manajemen data yang baik. Yang ketiga, pemantauan dan koreksi. Perusahaan mengawasi dan menyesuaikan pemotongan pajak secara berkala agar perbedaan lebih bayar atau kurang bayar. Kemudian penggunaan teknologi, memanfaatkan aplikasi perpajakan resmi dan sistem digital untuk administrasi yang lebih efisien dan aman. Adapun kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam perhitungan dan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penerimaan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini tidak menambah beban pajak baru. Tarif efektif bulanan hanya digunakan untuk menghitung PPh 21 selama masa pajak selain masa pajak terakhir dari Januari hingga November saja. Artinya, pemotong PPh 21 dapat melakukan pemotongan di setiap masa pajak bulanan. Sementara itu, perhitungan PPh 21 setahun pada masa pajak terakhir atau di bulan Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan pengucapan tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua.